Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manudin, tingkat 4C. Kali ini saya akan presentasi mengenai perencanaan usaha dengan judul koin kopi rendah kafein sebagai minuman kesehatan dengan teknologi dekafeinasi untuk mengurangi kadar kafein. Usaha yang dikembangkan dalam bisnis plan ini adalah usaha minuman kopi dengan nama brand Koin, singkatan dari kopi rendah kafein, yang merupakan usaha yang dirintis oleh saya dan tim. Perusahaan Koin ini merupakan usaha olahan kopi yang rendah kafein. Dengan metode yang digunakan mengurangi kafein pada kopi dengan menggunakan teknologi dekafeinasi. Dengan visi perusahaan, kerja sehat, tubuh sehat. Misi perusahaannya adalah menciptakan produk sehat yang digemari sebagai minuman milenial, menggunakan mutu dan kualitas sebagai daya tarik konsumen, mengembangkan inovasi produk yang bernilai jual tinggi. Dapat dilihat, ini merupakan logo dari perusahaan Koin. Lokasi usaha untuk usaha kopi rendah kafein ini berada di Kota Bogor, Jawa Barat. Latar belakang dari pengambilan usaha ini adalah Indonesia merupakan negara penghasil kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Vietnam. Sekitar 78% kopi di dunia dipasok dari Indonesia. Total produksi kopi di Indonesia sekitar 50,2% diekspor dan sisanya 40,8% untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Minuman kopi adalah minuman favorit masyarakat Indonesia. Dari kalangan dewasa hingga kalangan remaja sudah banyak yang mengkonsumsi kopi. Akibatnya menimbulkan tren baru di kalangan masyarakat. Tren minum kopi pada pagi hari untuk masyarakat Indonesia sangatlah familiar. Namun saat ini minuman kopi tidak hanya dikonsumsi pada pagi hari, melainkan juga pada siang hari, bersantai sore, maupun untuk menemani menjalani aktivitas di kehidupan masyarakat seperti mengerjakan tugas, pertemuan bisnis, reuni, kencan, ataupun menjadi kebutuhan tersendiri dalam masyarakat. Dampak dari berlebihan minum kopi sangatlah buruk di masyarakat, dan untuk mengurangi efek dari kafein tersebut, maka perusahaan kami, Koin, menciptakan produk kopi tanpa kafein atau rendah kafein. Aspek pemasaran Koin ini adalah pangsa pasar, segmentasi produk kopi rendah kafein atau Koin, yaitu di kalangan milenial. Namun produk ini dapat dikonsumsi semua kalangan, tapi di bawah di atas dari 8 tahun. Targeting remaja bersekolah ataupun berkuliah serta orang dewasa, khususnya pekerja kantoran ataupun yang nongkrong-nongkrong. Positioning, kopi tidak memiliki efek samping, beragam variasi rasa dengan kemasan yang menarik, di mana biasanya kopi-kopi yang dijual di masyarakat atau di kedai-kedai yaitu memiliki efek samping, yaitu dengan kadar kafein yang tinggi. Terus untuk strategi pemasaran yaitu 4P, produk merupakan minuman kopi dengan kemasan 200 ml dengan beberapa varian rasa seperti original, susu, cappuccino, dan green tea. Terus fresh, untuk harga HPP yang dikeluarkan untuk biaya produksi kopi ini adalah 5.500, sehingga kopi ini dijual harus lebih dari 5.500. Kami memutuskan untuk mengambil keuntungan 2.500, maka kopi ini dijual dengan harga 8.000. Untuk fresh, penjualan kopi ini dilakukan secara mandiri, yaitu baik secara langsung maupun offline, dan bermitra dengan warung-warung, toko kelontong, dan pusat oleh-oleh. Sedangkan untuk promosi kami dilakukan secara offline dan online. Dilakukan di media sosial seperti Instagram untuk online, Twitter, Facebook, dan website kami Koin, serta langsung yaitu dengan bazar dan pameran serta seminar. Dari strategi tersebut, usaha kami dilakukan karena melihat dari potensi kopi di Kota Bogor. Menurut berita Kota Bogor, pada tahun 2018 sebanyak 150 lebih kedai yang ada di Kota Bogor
akan tetapi tidak ada yang menjual kopi rendah kafein, sehingga peluang ini menjadi baik, dikembangkan, dan menjadi kelebihan dari koin tersebut terlihat dari 150 kedai kopi yang ada di Kota Bogor. Berarti nilai konsumsi dari kopi di Kota Bogor sangatlah tinggi, dan perusahaan koin memiliki value kopi yang rendah kafein, sehingga menjadi daya jual tersendiri. Analisis SWOT dari perusahaan kami, dari strength, harga bersaing dengan minuman kopi lainnya, branding yang menarik dan terdapat variasi rasa yang beraneka ragam. 3. Kopi yang dijual merupakan kopi yang rendah kafein, sehingga yang meminum tetap bisa menjaga asupan kafein dalam tubuh. Opportunity, pola konsumsi masyarakat saat ini lebih suka dengan produk minuman yang sehat. 2. Belum adanya kompetitor yang mempunyai atau membuat minuman kopi rendah kafein. 3. Akses jalan yang mudah. Weakness, branding produk masih kalah dengan merek kopi yang sudah ada dan terkenal, memiliki banyak pesaing dengan produk minuman kopi seduh lainnya, daya simpan produk yang tidak bertahan lama. Sedangkan untuk traits, ide yang mudah ditiru oleh produsen kopi. 2. Produk yang sama banyak dijual. Berdasarkan SWOT, maka didapatkan matrik strategi dari usaha koin ini, dan telah dilakukan rankingan dan penilaian. Maka strategi yang diambil adalah SO, yaitu 1. Mendesiminasikan ke masyarakat untuk mengkonsumsi minuman yang memiliki manfaat bagi sehat. Yang kedua, mempromosikan produk melalui event di kampus, luar, serta bazar pameran di CFD, serta media sosial, FB, Instagram, website seperti marketplace, dan dengan dukungan daya akses yang mudah. Yang ketiga, membuat inovasi dalam pengembangan rasa dan kemasan. Analisa kualitatif produk substitusi. Produk kami, koin, berdasarkan manfaatnya, kopinya rendah kafein tanpa pemanis buatan. Sedangkan kompetitor X, itu kopi biasa, penghilang kantuk dan memiliki kandungan kafein yang tinggi. Kompetitor Y, minuman biasa penghilang haus. Ketahanan dari produk kami memiliki kelemahan di ketahanan produk, yaitu masih bisa bertahan 2 bulan. Nah, untuk kompetitor X, biasanya kopi bisa bertahan lama apabila yang diproduksi kopi bubuk, akan tetapi setelah diolah akan tidak bisa bertahan lama. Sedangkan kompetitor Y tidak bisa tahan lama kalau sudah diolah atau sudah diseduh. Untuk harga, kami relatif murah, yaitu 8.000, untuk kompetitor X 2.000 dan kompetitor Y 10.000. Pengelolaan perusahaan berdasarkan struktur usaha, yaitu dipimpin oleh manajer. Di bawah manajer ada mandor keuangan, mandor produksi, dan mandor pemasaran. Untuk mandor produksi dan mandor pemasaran itu ada bawahannya lagi seperti karyawan. Karyawan produksi biasa mengurusi untuk bagian produksi atau pembuatan. Untuk pemasaran biasanya karyawan mengenai pemasaran, baik itu media, pemasaran maupun penjualan. Analisis finansial dari perusahaan koin ini adalah investasi yang dikeluarkan untuk biaya produksi usaha ini adalah 32.500.000, sedangkan untuk biaya operasional selama 1 tahun adalah 72.240.000. Pendapatan yang didapat selama 1 tahun dengan penjualan 12.000 unit per tahun dengan harga 8.000, maka didapat 98 juta. Untuk laba bersihnya, laba sebelum pajak yaitu sekitar 14 juta dan laba setelah pajak yaitu 12 juta rupiah. Payback period atau waktu pengembalian dari usaha ini adalah 1 tahun 11 bulan. Sedangkan untuk BEP unit atau perusahaan tersebut harus menjual sekitar 7.131 botol untuk agar bisa balik impas atau tidak untung dan tidak rugi. Sedangkan BEP rupiah sekitar 57 juta, maka perusahaan tersebut tidak untung dan tidak rugi. Sedangkan untuk SC rasionya adalah 1,18.
Analisa finansial berdasarkan nilai waktu. Untuk gross BC dan net BC itu di atas 1 maka dinyatakan go project atau layak dilanjutkan. Sedangkan IRR itu lebih dari bunga, yaitu bunga bank, yaitu sekitar 67,8%, maka layak atau go project. Sedangkan FVV lebih dari 0, maka usaha ini layak atau go project. Sehingga dari kesimpulan analisis finansial berdasarkan waktu, usaha ini layak untuk dijalankan. Ini merupakan gambaran produk usaha yang akan dikeluarkan oleh Koin atau kopi rendah kafein. Terima kasih telah mendengarkan presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.